Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya senang sekali kembali hadir di ruangan Bapak Ibu. Meskipun hanya lewat online, saya mau menitipkan pesan ini. Karena kalau saudara-saudara tidak bisa segera menyelesaikan yang namanya khawatir, Anda akan bermasalah dengan hidup Anda. Ketahuilah bahwa rasa khawatir itu sangat berbahaya. Saking berbahayanya rasa khawatir, Tuhan Yesus secara khusus berkhotbah tentang janganlah kamu khawatir. Dan itu diulang-ulang di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengatakan buanglah rasa khawatir. Kemudian Rasul Petrus mengatakan serahkanlah segala khawatirmu. Kemudian kitab Amsal juga mengatakan orang yang khawatir itu bisa membusukkan tulang. Jadi khawatir itu bahaya sekali Bapak Ibu. Dan konon menurut apa yang saya dengar, satu-satunya dosa yang paling sulit diatasi itu rasa khawatir. Ya kan? Saudara, ada ayat yang mengatakan janganlah kamu membunuh. Mungkin saudara gampang melakukan itu. Sampai sekarang saudara tidak pernah membunuh. Janganlah kamu berzina. Sampai hari ini saudara masih menjaga keutuhan rumah tangga saudara. Saudara tidak pernah berzina. Jangan kamu mengingini harta orang lain. Sampai hari ini saudara belum pernah mencuri milik orang. Tetapi janganlah kamu khawatir. Kemarin baru khawatir. Bagaimana kalau saya kena COVID? Tadi malam bahkan saudara khawatir, bagaimana kalau besok saya tidak bisa bangun? Yang namanya rasa khawatir itu adalah tantangan terbesar bagi setiap orang. Tidak peduli Anda pendeta, orang awam, kiai, biksu, presiden, rakyat jelata. Kita semua bisa khawatir. Kekhawatiran itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena saudara, ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Tuhan Yesus. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Dengar baik-baik. Apakah dengan khawatir kamu bisa memperpanjang umur? Jawabannya tidak. Itu artinya apa? Khawatir bukan memperpanjang umur. Khawatir mempersingkat umur Anda. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah waktu Anda sedang khawatir, Anda sedang dalam perjalanan bunuh diri. Kok bisa Pak? Bisa. Karena arti khawatir atau worry adalah to choke. Saudara mungkin tidak sadar bahwa kata worry itu artinya to choke. Ini to choke, mencekik. Jadi kalau saudara sedang khawatir, saudara sedang mencekik dirimu sendiri. Jadi kalau saudara sedang mencekik diri sendiri, artinya Anda sedang bunuh diri. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, apakah dengan khawatir kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Saudara-saudara, saya sengaja mengajarkan ini karena saya pernah menulis buku, saudara. Dan judul bukunya adalah Kalahkan Kekhawatiran dengan 5B. Saya baru sadar bahwa buku ini ditulis puluhan tahun yang lalu. Sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian saya membaca lagi, saya baru belajar lagi. Wow, ternyata di dalam buku ini kita diajari ada 5 cara bagaimana kita mengalahkan khawatir. Khawatir harus diatasi, khawatir harus dikalahkan, khawatir harus segera dibereskan. Sebab kalau tidak, Anda yang akan menjadi korban kekhawatiran. Amin, saudara. Itulah sebabnya di dalam buku ini, saudara, saya mengajarkan ada 5B. Apa itu 5B? B yang pertama, berpikir positif. Anda bisa mengalahkan kekhawatiran dengan berpikir positif. Karena apa? Pikiran yang negatif itulah yang menjadi sumber kekhawatiran Anda. Oh, nanti bagaimana kalau Denpasar ini banjir? Oh, nanti bagaimana kalau seandainya suami saya tidak bisa dapat pekerjaan? Oh, nanti bagaimana kalau anak-anak saya tidak bisa kuliah? Nanti bagaimana kalau saya tidak bisa melanjutkan kontrakan rumah ini? Bagaimana kalau suami saya lari dengan orang lain? Anda sudah membiasakan diri berpikir dari sisi yang negatif.
Waktu Anda berpikir negatif dan mempercayai konsekuensi dari pikiran negatif, disitulah Anda akan diserang yang namanya khawatir. Maka senjata utama untuk melawan kekhawatiran adalah berpikir positif. Amin. Berpikir positif. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang adalah kebajikan, yang kudus, yang murni, yang bermanfaat, pikirkanlah itu. Pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang berguna. Pikirkan hal-hal yang benar. Pikirkan hal-hal yang mulia. Bukan hoak, bukan memikirkan gosip, bukan memikirkan apa kata orang, bukan memikirkan berita-berita yang negatif, bukan memikirkan berita yang tidak jelas juntrungannya datang dari mana. Amin. Jadi waktu saudara bisa berpikir positif, berpikir yang benar, berpikir yang sedap didengar, berpikir sesuatu yang murni, yang kudus, saudara akan menenteramkan hatimu. Karena apa? Dengar baik-baik. Hampir semua penyakit 85% disumbang oleh pikiran. Dengar, hampir semua penyakit disumbang oleh pikiran. 85%. Jadi kalau saudara berpikir negatif dengan keadaan, berpikir negatif terhadap orang, berpikir negatif mengenai Tuhan, berpikir negatif mengenai diri sendiri, Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah menikmati hidup ini. Maka stop berpikir negatif dan ikuti apa kata Tuhan. Guard your heart. Above all else, guard your heart. Lebih dari segalanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah memancar air kehidupan. Saudara yang mudah negatif dengan orang. Saudara-saudara yang mudah khawatir dengan keadaan, mudah khawatir menghadapi kenyataan, Anda harus bertobat. Percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Amin. Latihlah dirimu untuk berpikir positif, karena pikiranmu itu seperti magnet. Mengapa saya mengatakan begini? Karena pikiran itu punya frekuensi. Kalau Anda memikirkan yang baik yang akan datang. Kalau saudara memikirkan yang mulia yang datang. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang positif yang datang. Sebaliknya, kalau Anda memikirkan yang negatif, yang ngeres-ngeres, yang porno-porno, yang tidak benar, Anda juga akan mendapatkan apa yang Anda pikirkan. Maka ada yang mengatakan, you are what you think. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Simak baik-baik ini, saudara. Saya katakan sekali lagi. Tidak ada orang yang khawatir terus-menerus dan bisa hidup sehat. Karena waktu Anda khawatir, Anda sedang memproduksi hormon kortisol, yang itu adalah hormon stres. Disitulah Anda akan mudah lelah, mudah stres, mudah berpikir negatif, dan akhirnya mudah sakit karena imun sistem Anda menurun. Jadi tolong saudara-saudara, kalahkan khawatir dengan B yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, berusaha. Apa itu maksudnya? Orang yang khawatir itu kelihatannya sibuk, tapi tidak kemana-mana. Ada yang mengatakan orang yang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi roda. Kelihatannya gerak, bukan kursi roda, kursi goyang. Saudara pernah duduk di kursi goyang? Kelihatannya gerak, tapi sebetulnya tidak kemana-mana. Orang yang khawatir itu kelihatannya sibuk. Aduh bagaimana nanti? Saudara kesana kemari kelihatannya sibuk, tapi tidak menyelesaikan. Daripada Anda sibuk mengkhawatirkan kenyataan, buatlah sebuah usaha. Ini contoh. Kalau rumahmu terbakar atau dapurmu terbakar, kemudian saudara hanya khawatir, nanti bagaimana nih? Justru apinya akan menjalar kemana-mana. Maka akan lebih bijak kalau Anda berusaha mematikan api itu. Ambil ember,
ciduk air, siramkan ke apinya. Kira-kira begitu. Jadi, saudara khawatir itu tidak membawa Anda pada penyelesaian. Khawatir malah nambah persoalan. Bahkan konon khawatir itu seperti bayi. Semakin dibicarakan, semakin besar. Maka cara terbaik untuk mengalahkan khawatir, berusahalah untuk mengalahkan apa yang menjadi kekhawatiran dan mendatangkan kekhawatiran. Amin. Jadi itu B yang kedua, berusaha. Dan saudara, salah satu cara untuk kita mengeliminir rasa khawatir adalah dengan beriman. Ya kan? Iman dan khawatir itu seperti timbangan. Kalau khawatir banyak, iman hilang. Kalau iman kuat, khawatir hilang. Begitu saja. Nah, bukti bahwa Anda beriman, Anda berbuat. Karena iman tanpa perbuatan, itu omong kosong. Jadi kalau saudara sedang khawatir, maka segera saudara berbuat sesuatu yang bisa menolong Anda mengeliminir kekhawatiran. Ini contoh, bagaimana kalau saya tidak dapat jodoh ini. Saya sudah 32 tahun, belum ada yang masuk minta. Nah, daripada saudara tiap hari, bagaimana. Lebih baik saudara keliling kampung, bilang ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, bilang aku yang sedang malu, misalkan. Ya kan? Artinya ada usaha. Lebih baik Anda berusaha nyari jodoh daripada mengkhawatirkan diri tidak dapat jodoh. Jangan tersinggung yang jomblo-jomblo ya. Jadi saudara-saudara, lebih baik berusaha. Yang ketiga, cara untuk mengalahkan khawatir, B yang pertama adalah berpikir positif, B yang kedua berusaha, B yang ketiga berdoa. Maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu hendaknya khawatir, tapi nyatakanlah semuanya di dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Itu kata firman Tuhan. Jadi waktu Anda sedang khawatir, daripada saudara kesana kemari, kemudian saudara mengkhawatirkan sesuatu, jauh lebih baik saudara sekarang lipat tangan, datang di kaki Tuhan seperti Daud. Pada waktu dia diusir oleh anaknya, mau dikudeta, dan dia merasa ada banyak orang yang datang menyerang dia. Dia mengucapkan itu dalam Mazmur pasal 3. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kemudian dia mengucapkan kalimat ini, kalimat iman. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku, dan Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud, daripada mengkhawatirkan keadaan, mengkhawatirkan orang yang menyerang, lebih baik dia berseru kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berseru kepada Tuhan, dia mendapatkan ketenangan batin. Doa mungkin tidak langsung mengubah keadaan di luar Anda, tetapi doa bisa langsung menenteramkan hati Anda. Doa mungkin tidak bisa mengubah situasi di luar sana, tapi doa bisa mengubah suasana hati Anda. Amin. Jadi B yang pertama tadi apa? Saudara harus berpikir positif. B yang kedua berusaha. B yang ketiga berdoa. B yang keempat bersyukur. Nyatakanlah semuanya dengan ucapan syukur. Give thanks in everything. Mengapa bersyukur bisa mengusir khawatir? Karena bersyukur adalah cara yang paling mudah untuk kita melihat yang positif dalam kehidupan ini. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Amin. Apa yang terjadi waktu Anda bersyukur? Anda berfokus kepada apa yang ada di depan mata. Khawatir adalah Anda memikirkan apa yang belum terjadi. Jadi kalau saudara tiap hari hanya memikirkan, nanti bagaimana jika saya tidak laku kawin, nanti bagaimana jika saya kena PHK, padahal itu belum terjadi. Khawatir itu Anda sedang mengizinkan masa depan yang belum pasti menginterupsi masa kini. Masa depan yang belum tentu jadi kenyataan, saudara izinkan menginterupsi sukacita hari ini. Akibatnya saudara kehilangan sukacita. Sayang sekali, ya kan? Itulah sebabnya saudara belajarlah bersyukur.
Waktu Anda bersyukur, Anda sedang berfokus pada apa yang ada di depan mata. Menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Syukuri apa yang ada. Adanya makanan hari ini untuk hari ini, makanlah dan syukurilah. Bukankah Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kami makanan hari ini. Jadi kalau hari ini masih ada makanan, bersyukurlah. Tidak usah nanti bagaimana kalau besok tidak ada makanan. Yang ada makanan, makan dulu hari ini, syukuri. Dengan kita bersyukur, kita sedang membiarkan kecemasan hari esok untuk tidak menginterupsi sukacita kita hari ini. Amin. Dan yang terakhir, B yang terakhir, berserah. Cara yang paling mudah untuk kita menang atas khawatir adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Seperti apa kata Rasul Petrus? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan Anda. Maka saudara, saya mengajak kepada saudara, belajarlah berserah. Ada banyak dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Maka saran saya adalah, do your best and God will do the rest. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saudara mengatakan, Pak, saya sedang khawatir dengan masa depan saya. Pak, saya 2 hari tidak bisa tidur. Saya cemas dengan masa depan pernikahan saya. Pak, saya sulit sekali tersenyum dan kehilangan sukacita karena saya sedang khawatir mengenai masa depan anak-anak saya. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada dan izinkan Tuhan bekerja hari ini. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat semua sahabat kami yang sekarang sedang khawatir. Biarlah kami bisa menang atas kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang merampok sukacita kami hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya, kami mau percaya sepenuhnya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kami menghadapi masalah itu sendiri, tapi Tuhan menyertai dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu Ata yang sudah menyampaikan permohonan doanya yang telinga terganggu yang sudah beberapa tahun ini. Kita berdoa supaya saudara-saudara dijamah oleh Tuhan. Ibu Buhiniwati, ya, saya tidak boleh khawatir karena khawatir artinya mencekik. Benar Ibu, maka hati-hati dengan rasa khawatir. Saya mau berdoa buat saudara yang sedang khawatir mengenai kesehatan, keuangan, pernikahan. Saya mengajak saudara datang kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Yang tidak mampu Anda lakukan, serahkan kepada Dia. Yang Anda bisa lakukan, lakukanlah sebaik-baiknya. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, yang telinga sakit, yang dada sakit, yang ada stroke, ada kanker, ada penyakit apapun juga, serahkan kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada. Karena saya percaya, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Kata firman Tuhan. Maka taruh tanganmu di dada atau di tempat yang sakit, dan mari kita beriman bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami percaya atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan meyakini bahwa oleh bilur-bilur Kristus di kayu salib, kami telah menerima kesembuhan. Maka sembuhkanlah saudara-saudaraku yang sakit telinga, yang sakit stroke, sakit paru-paru, diabetes, bahkan ada yang kanker dan penyakit-penyakit yang lain yang menurut dokter mungkin sudah tidak mungkin disembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus, oleh kesaksian kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami mendapatkan keajaiban. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya rindu saudara-saudara viralkan video ini, bagikan kepada teman-teman saudara supaya banyak yang diberkati. Dan bagi saudara-saudara yang selama ini belum tahu bahwa Making Life Better punya aplikasi, saudara-saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better untuk memberkati teman-teman Anda. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Jangan lupa
Jaga hati, hakuna matata, jangan biarkan saudara-saudara kekhawatiranmu merampok sukacitamu. Dan saya mau mengakhiri ini dengan berterima kasih karena Anda sudah menopang program bedah gereja, yaitu Santo Gregorius di Kupang. Dan inilah video peresmian Santo Gregorius. Saya mau berterima kasih untuk semua sahabat yang sudah mengulurkan tangan dan peduli dengan bedah gereja. Semoga percikan dengan air suci ini, rahmat pembaptisan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, dapat kami baharui dan menyucikan rumah ini. Kami berharap agar bersama semua saudara yang beribadah di tempat di dalam gereja ini, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Satu, dua, tiga. Dan berbuka segala yang baik yang keluar dalam diri kami. Peliharalah semangat badan kami, dan teguhkanlah dengan kasih setiamu. Salam sejahtera, sampai. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur serta khususnya kepada Mercy Peduli Indonesia yang sudah membedah gereja kami, karena dua kakak merasa bahagia karena selama ini bukan tidak layak, tapi kami penuh sesak dengan kapela yang lain. Untuk itu sekali lagi saat nama umat Kapela Santo Gregorius Bipolo mengucapkan terima kasih kepada semua donatur dan kepada Mercy Peduli Indonesia. Atas nama umat Paroki dan khususnya umat dari Kapela Santo Gregorius Bipolo menyampaikan limpah terima kasih kepada pihak Yayasan Mercy Indonesia yang telah memberikan peduli yang konkret untuk kawanan umat di Kapela ini. Hari ini kami sudah ada bersama meresmikan dalam Rana Ekaristi, dan kami juga menyampaikan terima kasih karena bantuan ini memang sungguh akan membantu umat untuk terus membangun persekutuan, tak jemu-jemunya menunjukkan partisipasi dan seperti apalah penegasan misi perutusan untuk selalu berbuat baik, untuk mengabarkan kabar sukacita Injil dalam kehidupan dan pelayanan. Saya mewakili pemerintah Desa Bipolo mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Mercy Indonesia yang sudah berdonasi membangun Kapela Santo Gregorius Bipolo, sehingga umat yang ada di Desa Bipolo di Kapela ini bisa melakukan peribadatan di Kapela ini. Kedepannya kami berharap proses peribadatan ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar.